Dunia semakin kesini terasa semakin gila. Dan untuk saya, biar nggak semakin tertular gila, yang bisa saya lakukan adalah membatasi interaksi online dengan orang lain. Internet dan interaksi online udah ada dari sejak dulu, bre. Jadi jangan disangka sosial media baru ada sekarang, terus diskusi online baru ada sekarang. Enggak, dari dulu udah ada. Forum udah ada, sosmed udah ada. Bahkan zaman dulu ada yang namanya chatting, coy. Jadi ada banyak program di mana fungsinya hanya untuk kita sekedar ngobrol sama orang one by one. Zaman dulu orang internetan itu tujuannya untuk hiburan. Selain harus keluar modal gitu ya ke warnet. Jadi ngapain udah keluar duit banyak-banyak hanya untuk cari penyakit gitu kan. Jadi kesana ya udah chatting cari teman. Tapi kalau sekarang beneran cari penyakit, coy. Kalau dulu aduh enak banget lah. Setiap kali online itu selalu dapat temen baru, bre. Bahkan untuk yang hobi pergi keluar kota itu nggak sedikit. Kita janjian dulu kenalan sama orang dari misalkan dari Jakarta, dari Surabaya atau dari manapun lah kamu mau pergi kemana. Ya udah kenalan di sana, janjian ketemu. Minggu depan saya bakal kesana, kita ketemuan yuk. Dan udah ketemu beneran dan nggak ada masalah. Semuanya baik-baik saja. Jadi nambah teman baru, syukur-syukur nambah pacar, bre. Ngerakit PC juga sama. Zaman dulu iya udah sama serunya kayak sekarang. Beli motherboard misalkan, cari brand apa, Asus, udah ada Asus dari dulu. Walaupun motherboardnya nggak secanggih yang sekarang. Duit 3 jutaan bisa dapat motherboard kayak gimana ya? Asus TUF Gaming B860M Plus Wi-Fi. Cocok buat semua CPU Intel Core Ultra Series 2 karena udah dibekali premium power stage dengan VRM heatsink yang gede. DDR5 memory support hingga 8800 plus MTS, PCI Express 5 untuk grafik dan SSD, USB-C 20 GB per second dengan DP Alt Mode, serta fitur canggih lain yang biasa ada di motherboard yang lebih mahal. Buat yang malas searching, link spek dan harga ada di ujung bawah video ini. Cuma sekarang dunia online sudah semakin gila. Kita mau janjian ketemuan sama orang yang kita nggak kenal, itu bisa berujung berbahaya. Salah-salah diculik, bahkan tidak sedikit yang berujung kehilangan nyawa, bre. Berforum juga sama, dari zaman dulu sampai sekarang tujuan utamanya adalah cari informasi. Lu nggak paham tentang PC, lu masuk forum PC dan udah belajar dari sana. Orang-orang yang pintar bakal nge-share ilmunya, dan yang nggak paham udah terima aja, berterima kasih di sana. Tapi sekarang beda. Ada orang nge-share hal positif, sesimpel misalkan cara berhitung perkalian yang cepat misalkan gitu ya, itu bagus loh padahal, tapi ntar tiba-tiba di kolom komentar ada yang menghujat, dan dari hujatan yang 1-2 bisa berujung menjadi perang komen, bre. Jangankan orang biasa, dokter, profesor sekarang aja dihujat online sama orang yang gak jelas background pendidikannya apa. Luar biasa. Tapi sepertinya bukan dunia yang menjadi gila, karena dunia adalah barang, benda mati gitu ya. Yang tambah gila adalah manusianya dong. Tekanan hidup tambah berat, akhirnya kita takut mau ketemu orang lain, ketemu orang asing, mau cari pacar yang arahnya menikah juga jadi sesuatu yang sangat menakutkan untuk anak-anak zaman sekarang. Selain beban hidup yang semakin berat, orang-orang ini juga standarnya jadi berubah. Kalau orang bilang sekarang banyak yang tertular standar TikTok. Cewek-cewek kalau mau cari cowok standarnya minimal kayak CEO yang ada di drakor gitu lah ya. Mana mungkin ada. Cowoknya juga sama. Giliran dapat cewek yang nerima apa adanya, malah dikerjain. Jadi beruntunglah generasi yang agak tua yang pernah merasakan internet masih sehat. Buat kamu yang mungkin gak akan pernah menemui internet yang sehat, saya ceritain kayak gimana enaknya. Dulu ada yang namanya MIRC, Yahoo Messenger, dan ada banyak platform chatting lainnya di internet. Asik banget, kita cuma online, masuk ke program chatting, terus di sana udah ada banyak orang lain. Tinggal pilih salah satu untuk diajak ngobrol, atau mau ngobrol rame-rame juga bisa. Chatting saat itu fungsinya untuk refreshing. Kamu udah capek di sekolah, di kampus, di kantor, gak punya teman ngobrol, ya udah ngobrol aja online. Tinggal pilih salah satu untuk diajak ngobrol, atau mau ngobrol rame-rame juga bisa. Gak sedikit yang akhirnya berujung ketemuan beneran, ngegrup beneran offline ya, dan jadi teman selamanya, bre. Bahkan teman-teman dekat saya yang masih bertahan sampai hari ini, itu semuanya dapat waktu online zaman dulu di Kaskus dan teman-temannya Kaskus lah ya. Jadi zaman dulu orang internetan ngobrol sama orang lain online itu tujuannya adalah cari solusi. Bukan solusi untuk menyelesaikan masalah kita, tapi solusi untuk membuat kita jadi lebih refresh aja. Dari yang tadinya suntuk gara-gara pelajaran dan kerjaan di kantor, begitu online ngobrol sama orang, langsung semuanya jadi plong, coy. Semuanya ngumpul online dengan mindset yang sama, menghibur diri, bukan cari penyakit. Masalah PC juga sama. Forum PC dulu banyak banget. Yang bikin beda adalah Google-nya belum kayak sekarang. Jadi kalau kamu ngadapin satu masalah, terus kamu googling, belum tentu bisa dapat jawaban. Jadi akhirnya forum ini jadi penyelamat. Nah, karena Google belum secanggih sekarang, orang mau cari solusi itu nggak bisa hanya sekedar searching sendiri. Akhirnya yang bisa ngasih jawaban adalah orang-orang yang memang paham. Dan mereka
mereka betulan dihormati. Yang nggak paham kayak saya waktu itu masuk ke forum dapat jawaban, ya udah saya berterima kasih gitu ya. Tapi sekarang dunianya udah berubah. Search engine Google udah dibantu sama AI dan kita bisa ngetik sesuatu langsung dapat jawaban yang komplit. Langsung kita merasa bisa. Padahal belum tentu jawabannya benar. Tapi itu udah cukup membuat orang-orang yang tadinya nggak tahu merasa sok tahu untuk beradu argumen. Dan ujung-ujungnya seperti sering kita lihat, para ahli dokter jantung kemarin tiba-tiba digoblok-goblokin sama orang yang nggak tahu background pendidikannya kayak apa. Di forum PC juga sama. Sampai akhirnya sekarang kalau saya perhatiin, para suhu PC zaman dulu yang sering ngasih solusi buat orang banyak, udah pada malas untuk ikutan nimbrung. Yang ada sekarang adalah isinya anak-anak baru, sebagian memang ada yang paham, tapi banyak yang sok-sokan tahu doang tapi ikutan ribut di sana. Manusia adalah makhluk sosial. Dalam sebuah penelitian, Francis Annan dan Belinda Archibong mengatakan komunikasi atau kemampuan untuk tetap terhubung sangat membantu kondisi mental seseorang. Di penelitian mereka ini menunjukkan bahwa dengan berbicara ringan aja bisa sedikit membantu kondisi mental seseorang tanpa harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Cukup dengan ngobrol aja loh. Di mana zaman dulu bisa kita lakukan. Kamu stres dari kantor, pulang pergi ke warnet, online ngobrol sama orang, langsung semuanya jadi plong karena bisa disampaikan dengan enak dan dapat respons yang enak juga. Tapi sekarang nggak bisa, Bre. Setiap kali kamu online, berita yang muncul aja adalah berita yang nggak enak. Belum lagi respon orangnya. Balik kantor udah stres, buka sosial media, isinya berita polisi lagi beginilah, anggota dewan lagi begitulah, MBG, Gibran, bapaknya, adiknya, iparnya, banyak lah. Jadi akhirnya sekarang kalau kita buka internet bukannya tambah refresh tapi malah tambah stres. Perihal manusia adalah makhluk sosial yang perlu ngobrol, ini sebenarnya udah ada dari jauh sebelum ada internet. Jadi sempat saya lihat saudara saya, om-om saya waktu itu belum ada internet tapi mereka punya radio. Dulu saya nyebutnya brick gitu ya. Soalnya kalau ngobrol mesti dipencet dan ada suaranya brick. Nah ini ngobrol, Bre. Jadi orang-orang yang punya radio ini mereka saling chatting. Chattingnya bukan ditulis tapi ngobrol langsung. Dan salah satu om saya ada yang beneran dapat jodoh lewat tadi temen radio coy. Habis itu berkembang jadi chatting lewat internet sampai akhirnya berkembang seperti sekarang jadi chatting juga lewat internet tapi udah gak sehat. Sekarang ini dunia udah dipenuhi oleh gerakan anak muda yang terang-terangan bilang gak mau nikah atau gak mau punya anak. Sebelumnya malah banyak orang yang biasanya dari kalangan yang sering kita sebut sebagai wibu, mereka udah menikah sama barang, Bre. Ada yang sama bantal, ada yang sama boneka, bahkan ada yang nikah sama laptop. Tentu saja kita yang merasa normal akan melihat mereka sebagai orang yang aneh. Tapi jangan salah, seiring berjalannya waktu, yang mereka lakukan saat itu yang kita anggap aneh, sekarang menjadi sesuatu yang semakin normal. Dengan semakin susahnya cari teman online zaman sekarang tanpa harus mengorbankan perasaan atau bahkan keselamatan, teman virtual semakin dikembangkan. AI yang awalnya kita manfaatkan untuk mencari informasi dan membantu mempercepat pekerjaan, sekarang udah dibuat versi cuma sekedar jadi teman ngobrol. Yap, back to basic. Kebutuhan dasar manusia untuk ngobrol sekarang udah dipenuhi sama robot, Bre. Karena manusia lain yang seharusnya bisa memegang peranan itu sekarang udah gak ada yang sanggup, Bre. Daripada curhat sama pacar ujung-ujungnya jadi berantem atau curhat online ujung-ujungnya dibully, mendingan curhat sama AI. Mereka bisa jawab dengan sopan, Bre. Dan ini berhubungan lagi dengan penelitian Francis Anna dan Belinda Archibong tadi bahwa berkomunikasi bisa meningkatkan kesehatan mental. Soalnya kalau nggak di-share, lu bisa gila, coy. Tinggal sekarang muncul masalah baru. Kalau kita ngobrol tadi ya, iya sih bisa meringankan beban mental kita. Tapi ternyata kalau ngobrolnya sama AI, itu bisa masuk ke ranah penyakit jiwa. Interaksi dengan AI chatbot yang berlebihan disebut bisa memicu delusi yang bisa meracuni bahkan orang yang tidak pernah punya riwayat penyakit jiwa sekalipun. Jadi kalau sebelumnya orang yang nikah sama bantal dan boneka tadi kita sebut sakit jiwa, sekarang yang cuma sekedar ngobrol sama AI yang kita nggak tahu dia separah apa, bisa jadi dia udah kena penyakit jiwa juga, Bre. Dan delusi yang disebutin tadi sudah pernah memakan korban. Ada seorang remaja yang diri setelah infonya didorong oleh AI chatbot untuk diri. Bahkan bukan hanya satu dan bukan hanya remaja. Ada banyak kasus diri dan yang melibatkan orang dewasa yang belakangan diketahui punya interaksi intens dengan AI chatbot dan bertambah sangat banyak di tahun 2025 lalu. Beban hidup memang semakin berat. Kalau kita lihat angka pengangguran di Indonesia itu masih tinggi banget. 19 juta lapangan pekerjaan juga masih belum jelas kabarnya seperti apa. Bahkan dalam kondisi lapangan pekerjaan yang masih belum jelas ini tadi, tiba-tiba muncul data BPS yang bilang bahwa rata-rata penghasilan orang Indonesia 7,5 juta, Bre. Dapat dari mana coba? Udah gitu tiap kali lihat feed pejabat kita dan circle keluarganya dengan santainya berbagi jabatan
jabatan dan proyek sambil teriak mereka anti koncoisme. Semakin kita nggak terima, semakin kita ikutan komen, semakin kita jadi tambah gila. Penjahat-penjahat yang berulah di atas sana tetap berulah sampai hari ini, sedangkan yang sekedar posting malah dipenjara 1 tahun, bre. Jadi sudah fix, dunia online sudah tidak sehat. Semakin kita berinteraksi sama orang di internet, semakin kita akan tertular jadi gila. Dan jangan salah, awalnya kita masuk baik-baik saja, kita baca komen baik-baik saja, tapi begitu muncul satu komen yang memancing emosi kita jadi terpicu untuk ikutan komen, ngebalas. Dan begitu kita terlanjur nulis, ya udah kejebak di sana, kita langsung pikirannya ikut terganggu, pengennya ribut terus di sana. Jadi kalau buat saya sekarang ini, untuk menjaga kesehatan mental, salah satu cara yang saya lakukan adalah membatasi interaksi online dengan orang lain. Gimana dengan kamu?